Biasanya orang itu pengen jual mobil, patokannya bukan ngeliat mobil kita sendiri, tapi kita ngeliat mobil secondnya di platform jual beli mobil bekas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Agung di Review and Promo Channel. Oke, sekarang Agung lagi ada di dealer, mau sedikit ngejelasin bagaimana cara menjual mobil lama kita. Oke, pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus bisa menilai mobil kita itu harganya kira-kira berapa sih. Itu biasanya orang itu pengen jual mobil, patokannya bukan ngeliat mobil kita sendiri, tapi kita ngelihat mobil secondnya di platform jual beli mobil bekas gitu. Misalkan mobilnya Mobilio tahun 2015, kita menilainya bukan menilai berdasarkan keadaan mobil kita, tapi kita menilainya itu lihat dari contoh mobil lain. Nah, itu sebenarnya hal ini agak kurang benar gitu ya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Karena sebenarnya harga yang dipasang di platform tersebut adalah harga ekspektasi penjual atau harga jual, bukan nilai jual. Kalau rumah itu ada NJOP, ada harga dasar, nilai rumah gitu kan, nilai gitu. Kalau harga sifatnya masih bisa dinego sesuai dengan keadaan mobilnya. Seperti itu ya. Jadi bedakan antara nilai jual dengan harga jual, oke? Nah, terus apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita mau ngejual mobil kita sehingga kita bisa menilai? Oke, kita akan cek di sini, kita akan sekelilingin, kita lihat videonya di setelah berikut ini. Oke, pertama adalah namanya mobil, kalau dipakai ya pasti wajar kalau ada lecet pemakaian. Lecetnya biasanya itu cuma di bumper, samping, di belakang. Yang terpenting adalah mobil itu tidak mengenai tulang atau sasis. Misalkan kayak gini, misalkan mobil itu lecetnya cuma di depan nih, di bumper nih, itu harganya masih normal gitu, nggak terlalu turun. Tapi misalkan ternyata di sini apron, kita bisa lihat di sini ada apron. Apronnya ini sudah diganti aja. Nah, itu pasti pertanyaan tuh, wah ini kenapa kok bisa sampai di sini diganti? Berarti kan benturannya lumayan keras ya, gitu. Kita lihat juga kalau mobil bekas banjir, lihat ke baut-baut yang di bawah-bawahnya tuh. Lihat adakah dia bekas karat atau mau calon karat gitu. Kemarin ada kasus mobilnya kaki-kakinya di sini bekarat nih. Nih yang saya tunjuk nih. Sasisnya di sini nih. Nah, ini bekarat. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Belum tentu kebanjiran. Karat itu bisa jadi karena misalkan kita menggunakan akinya aki basah, ternyata mungkin udah kelamaan atau panas bagaimana, akinya bocor, netes ke instrumen yang ada di bawahnya. Nah, itu bisa jadi karat. Nah, makanya sebagai pemilik jangan 100% kita ngandelin ke bengkel, karena bengkel tidak ada jasa inspeksi untuk karat. Nah, itu bagiannya body repair. Dibedain ya antara bengkel dengan body repair. Balik lagi, sebenarnya siapa yang harus lebih tahu tentang mobil kita? Yaitu pemiliknya sendiri. Oke. Kita lihat-lihat lagi nih bautnya udah pernah dibuka belum, kayak gitu kan. Lihatnya di baut-bautnya. Oke, udah dari depan sini apron yang paling penting. Kalau tidak ada benturan yang keras atau terlalu keras, berarti harusnya tidak masalah, karena paling mobilnya cuman ya lecet-lecet, wajar lah kalau cuma di sini. Lanjut lagi, kita ngelihat mobil kadang-kadang bingung nih, ini mobil catnya masih ori apa enggak ya. Nah, gimana tuh cara ngeliatinnya? Pertama, kita lihat gini aja dari atas nih. Biasanya kalau atas jarang di repair. Nah, atas ini warna cat ori nih, gitu kan. Perbandingin lah dengan yang bawah, sama gak nih warna catnya? Kalau misalkan berbeda, ya berarti pernah disiram atau dicat ulang. Itu juga mempengaruhi ke harga ya, kayak gitu. Oke, itu dari samping. Nanti kita lihat lagi dari belakang. Kadang-kadang kalau ngecatnya di bengkel yang kurang rapi, belangnya kelihatan tuh.
Lihatnya kita mobil dari sisi sini nih, kalau pengen ngeliat nih ada gelembung kah atau ada penyok kah, pasti kelihatan dari samping sini. Oke, dari sisi belakang kita akan lihat gimana cara ngecek bagian belakang benturannya. Nah, kalau di bagian belakang kita buka aja. Kita buka, sama kita lihat di sini di atas, bisa fokus nggak ya? Nah, ini ada nih list sambungan nih. Lihat aja ininya, kalau mulus kayak begini, ya ini mobil baru sih wajar. Kalau mulus tidak ada repair berarti ini aman, karena ini nggak bisa dibenerin nih yang kayak begini nih, kecuali dia ganti satu panel nih, satu panel begini dia ganti gitu kan, misalkan parah banget. Nah kalau panelnya ganti gimana cara ngeceknya? Lihatnya di baut, lihat baut-baut kayak gininya nih, udah pernah luka belum? Tuh, ini masih baru dari pabrik jadi masih bagus. Lihat di baut-bautnya ini. Tuh, kalau udah pernah dibuka ada pertanyaan wajar, ah ini mobil kenapa gitu. Kayak di baut-baut, abis itu kita lihat di bawah sini. Ini ada karet, kita bisa tarik. Nah, ini nih lihat garisan ini nih. Garisan ini juga susah nih di repair, pasti kelihatan. Kalau bodi kayak gini bisa di repair, gampang bisa diganti. Tapi yang ini nih, yang ini nggak bisa. Nah, kalau ini udah keriting nih, pokoknya seputaran inilah, nggak puterin aja ya. Kalau ada yang keriting berarti pernah ada accident. Nah itu yang mempengaruhi ke harga tuh, harga jual gitu. Begitu dilihat lagi ke kilometer. Kilometer mobil ini kalau terlalu tinggi atau dibilang orang kadang gondrong, pasti pengaruh ke harga juga, karena dianggapnya mobil capek. Walaupun sering ganti oli, ganti apalah gitu spare part, tapi tetap kan olinya tetap spare partnya nggak diganti, maksudnya pistonnya tetap yang itu aja gitu. Kalau udah pernah turun mesin malah lebih bahaya kan gitu. Jadi kilometer itu sangat berpengaruh juga kepada nilai jual. Lihat juga di setirnya di sini, kadang-kadang mungkin kilometernya rendah tapi setirnya ini udah licin banget nih, udah nggak ada guratan-guratan ini nih. Nah itu nggak sinkron tuh antara kilometer dengan pemakaian, dengan kondisi ya. Biasanya di sini sama di gas nih, gasnya kelihatan dah pasti. Nah kalau baru begini nih modelnya nih, masih ada garis-garisnya masih jelas, tapi kalau udah sering dipakai pasti agak lebih aus ya, kayak gitu. Oke, paling segitu dulu informasinya. Ya karena ya ilmunya mungkin gak banyak-banyak amat ya. Tapi alhamdulillah mungkin segitu juga bisa ngebantu konsumen atau orang-orang yang ngelihat video ini untuk bisa menilai mobilnya berdasarkan mobil sendiri gitu. Jangan kita mencontek nilai mobil orang lain atau ekspektasi harga jual mobil yang lain, nyonteknya dari platform media jual beli mobil second gitu. Alangkah kita lebih bijak kalau kita menjual mobil kita sesuai dengan nilai kondisi mobil kita sendiri. Oke, demikian informasi dari Agung. Jangan lupa di follow and subscribe review and promo channel. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.